jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, kelas B angkatan 2018. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu pendekatan yang digunakan dalam konseling kelompok, yaitu pendekatan postmodern, khususnya konseling naratif. Nah, konseling naratif ini dikembangkan oleh Michael White dan David Epstein sekitar tahun 1990. Pengertian dari konseling naratif yaitu merupakan pendekatan yang berbasis kekuatan yang menekankan hubungan kolaborasi antara konseli dengan konselor untuk membantu konseli melihat diri mereka berdaya dan hidup seperti yang mereka inginkan. Konseling naratif memandang manusia adalah makhluk yang memiliki kapasitas untuk berpikir kreatif dan imajinatif. Konselor naratif tidak berasumsi bahwa mereka tahu lebih banyak tentang kehidupan konseli daripada konseli itu sendiri. Konseling naratif adalah penafsir pertama dari pengalaman mereka sendiri. Nah, konseling naratif juga memandang manusia sebagai agen aktif yang mampu mendapatkan makna dari dunia pengalaman mereka sendiri. Adapun tujuan konseling kelompok menurut pendekatan naratif ini adalah untuk memungkinkan para peserta menceritakan kisah mereka dalam pengaturan yang aman. Nah, format kelompok itu sangat penting bagi keberhasilan konseli. Sebagai anggota, memainkan bagian penonton dan mendukung protagonis dalam dirinya atau ceritanya. Konselor naratif berperan sebagai kolaborator dan sebagai ahli dalam memberikan pertanyaan. Konselor naratif membangun hubungan dengan anggota kelompok dengan menggunakan keahlian dasar untuk menjalin hubungan seperti bertemu, klarifikasi, menyimpulkan, dan memastikan bahwa dirinya mendengarkan cerita atau permasalahan anggota kelompok dengan benar. Adapun hubungan antara konseli dengan konselor dalam konseling naratif adalah hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama ini sebagai hubungan saling berbagi kekuasaan, di mana konseli berkuasa ketika mereka memiliki kekuasaan untuk berbicara mengenai diri mereka sendiri. Sedangkan konselor sebagai seorang ahli digantikan oleh konseli sebagai seorang yang ahli pula. Nah, pemahaman seperti ini yang melawan pemahaman bahwa konselor adalah orang yang tahu segalanya. Adapun tahapan-tahapan konseling kelompok naratif yaitu yang pertama, membentuk kelompok. Nah, di sini konselor membentuk inisial atau kesepakatan kelompok. Utamanya membentuk pemahaman bahwa peserta didik itu tidaklah bermasalah, tetapi masalah adalah tetap masalah. Yang kedua itu mengembangkan cerita alternatif. Yang ketiga membuat karakter yang terpisah, di mana konselor membuat konseli dan cerita adalah dua hal yang saling terpisah. Yang keempat itu menginternalisasikan karakter. Nah, di sini konselor mengeksternalisasikan masalah karakter untuk memisahkan individu dari masalah. Nah, identifikasi diri dan anggota agar anggota pada tiap-tiap tim berpikir mengenai strategi untuk dapat mengubah karakter masing-masing anggota tim. Nah, yang kelima itu penguatan. Di sini konselor memberi pemahaman bahwa setiap manusia diciptakan berbeda dan dengan tujuan yang berbeda pula. Yang keenam yaitu menemukan cerita alternatif masing-masing konseli. Dan yang terakhir yaitu perayaan. Nah, di sini
konselor memberikan penghargaan kepada konseling yang telah berkomitmen dan telah terdapat perubahan. Di dalam konseling naratif terdapat teknik-teknik yang dapat digunakan dalam konseling kelompok, yaitu yang pertama eksternalisasi masalah. Nah, eksternalisasi masalah ini bertujuan untuk memisahkan identitas masalah dengan identitas individu. Dan yang kedua itu mengontekstualisasikan cerita. Nah, di sini konselor mengajak peserta untuk berbicara tentang asumsi bahaya dari isu yang terkait, misalnya seksualitas, gender, kekerasan, dan konseling itu sendiri. Nah, di sini konselor harus terbuka tentang nilai-nilai dan asumsi, serta memperlakukan konseling sebagai makna yang disukai. Nah, yang ketiga itu hasil unik. Nah, di sini White atau Michael White melihat pada hasil yang unik seperti saat-saat singkat ketika peserta dalam konseling mengalami kebebasan dari kekuasaan masalah atas tanggapan atau telah mengalami cara yang disukai. Yang keempat yaitu membangun cerita, yaitu proses membangun cerita yang disukai memunculkan pertanyaan tentang pengetahuan aktif, membangun dukungan untuk hidup dengan cara yang disukai, dan akhirnya merayakan perbedaan antara cerita yang dominan dan cerita yang disukai. Yang kelima itu mendengarkan dekonstruktif. Nah, di sini mendengarkan dekonstruktif pada bagian dari konselor terjadi ketika cerita yang diterima dan dipahami dengan berbagai kemungkinan makna tanpa menekankan patologi atau ketidakberdayaan konseling. Nah, dengan ini konselor melepaskan ruang untuk cerita kehidupan masyarakat yang belum diperhitungkan. Yang keenam itu pertanyaan dekonstruktif. Nah, di sini peserta menyadari pembangunan cerita hidup dan memahami kebenaran. Dekonstruksi membantu untuk membongkar cerita dari satu perspektif dan membentuk dari perspektif lain. Yang ketujuh adalah penamaan cerita bermasalah. Nah, penamaan cerita bermasalah ini dikenal sebagai tema atau plot, sangat penting untuk eksternalisasi cerita dan gerak konseling menuju tujuan. Yang kedelapan adalah pertanyaan berpengaruh. Nah, di sini pengaruh pertanyaan relatif membantu peserta dalam konseling untuk melihat berapa banyak masalah yang telah mempengaruhi konseling. Ini adalah cara dengan mengeksternalisasikan percakapan yang konstruktif terorganisir. Peserta pertama diminta untuk memetakan otoritas masalah dalam kehidupan dan hubungan konseling, dan kemudian dengan memetakan pengaruh darinya pada adanya masalah. Yang kesembilannya adalah landscape of action atau dikenal sebagai pembukaan pertanyaan, dan landscape of consciousness, yaitu pertanyaan kesadaran yang juga disebut sebagai makna pertanyaan. Nah, yang terakhir adalah landscape of action question atau pembuka ruang pertanyaan. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk mengingat tindakan yang berarti pribadi yang membantu dalam mengambil kendali dari masalah. Nah, apakah ada saat-saat ketika kecemasan bisa mengendalikan pikiran atau tidak? Nah, di sini konselor membantu dalam mengungkap hasil yang unik. Pertanyaan tindakan konselor berencana perkembangan peristiwa lain dari waktu ke waktu yang membantu untuk mengembangkan pembukaan menjadi cerita alternatif.
itulah penjelasan tentang konseling naratif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.